Selamat sore semuanya. I'm sorry for bothering you in your holiday, but I have important information to you to share with you. Disclaimer dulu, jadi Miss Dila bukan ahlinya dalam penulisan teknis laporan ya. Mungkin nanti pas diuji sama penguji itu mereka yang lebih ahli lagi. Jadi kemungkinan nanti kalian banyak dikoreksi dari mulai marginnya, terus penggunaan kata dan kalimatnya, tanda bacanya, dan juga kapitalisasi hurufnya. Untuk laporan sendiri, laporan ini akan diperiksa oleh Kaprodi tentunya dan guru-guru penguji yang akan menguji kalian ketika sidang nanti. Jadi kalau misalkan ada salah, kemungkinan besarnya harus direvisi dan harus di-print ulang. Informasi pertama yang Miss Dila sampaikan itu adalah terkait dengan plagiasi. Jadi plagiasi walaupun di dunia seni maupun ketika menulis laporan itu dilarang banget ya. Jadi kalau misalkan kemarin udah dikasih contoh laporan terus dikopas plek-ketiplek, itu nanti akan dipertanyakan ketika kalian diuji oleh para guru penguji. Maka dari itu tadi ada yang Miss Dila rubah sebagian besar atau diparafrase aja, dan ada yang ditambahin ataupun dikurangin sedikit ya. Ini karena Miss Dila yang revisi sendiri ya, bukan kalian yang merevisi. Minusnya adalah palingan kalian kalau disuruh buat laporan lagi di kelas 3 ya harus belajar dari ulang lagi. Belajar apa? Belajar bagaimana cara membuat daftar isi otomatis dan membuat daftar pustaka otomatis. Terus juga tabel. Kalau Dinda kemarin bikin tabel lewat Microsoft Excel, tabelnya bisa dibuat di Word aja, kecuali kalau misalkan kamu mau memasukkan chart atau diagram, itu baru menggunakan Microsoft Excel. Untuk penambahan citasi atau citation atau sumber itu ada di bagian reference kalau kamu perhatikan di pengaturan Microsoft Word kamu. Selain itu yang kamu pelajari selanjutnya adalah page layout, tentang page layout. Bagaimana kamu mengubah marginnya mulai dari batas atas, batas samping, kiri kanan, dan batas bawah. Kalau kalian masih ingat tentang pelajaran teks argumentasi, Miss Dila pernah minta kalian untuk menuliskan sumber dari apa yang kalian tulis atau informasi yang kalian input ke dalam teks yang kalian buat. Nah, di dalam laporan ini juga kayak gitu ya, harusnya itu ada sumbernya. Jadi dari mulai bab 1 sampai dengan bab 4, pokoknya secara keseluruhan itu harus ada sumbernya. Karena yang namanya laporan harus bersifat fakta dan bukan pendapat. Kalau nanti kalian lihat dari laporan yang kalian udah buat, itu pasti kalian lihat subjudul dari setiap bab itu dimulai dari awalan A titik latar belakang ya, bukan 1.1 latar belakang. Kenapa diubah? Karena menurut Miss Dila yang paling mudah itu caranya kayak gitu. Kalau yang dari angka-angka itu Miss Dila kurang menguasai ya. Jadi Miss Dila ganti pakai A, B, C aja biar lebih gampang. Kalau kalian lihat di bagian daftar pustakanya, jadi kalau di daftar pustaka ini ada peraturan sendiri dalam menulis sumber-sumber informasi terkait yang ada di landasan teori maupun dari bab-bab yang lainnya. Jadi ini harus kalian pelajari sendiri, bisa dipelajari dari YouTube ataupun dari TikTok, jadi dicari aja ya, karena udah banyak tutorialnya. Dari mulai jenis dan ukuran kertas, terus tata penulisan baik dari judul bab maupun subbab dan anak dari subjudul bab, serta penomoran halaman dari halaman pertama sampai yang terakhir, itu sebenarnya ada peraturan-peraturannya. Peraturan-peraturan di sini disebutnya teknis dan tata cara penulisan atau pedoman penulisan laporan. Sebenarnya untuk pedoman ini sendiri kalau di perkuliahan itu ada mata kuliah khususnya, jadi ibaratnya ada mapel khususnya khusus untuk mempelajari pedoman penulisannya. Tapi kalau untuk SMK ini kan tergantung dari masing-masing perusahaan mintanya seperti apa, kayak gitu. Ya, sekian itu informasi yang Miss Dila bisa sampaikan. Harapannya kalian bisa mempelajari lebih lanjut lagi dan bisa membuat laporan di PSG selanjutnya saat kelas 3 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.